semua, selamat datang kembali di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas hakikat penegakan hukum dan peran lembaga penegak hukum. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas materi dinamika pelanggaran hukum dalam masyarakat. Namun sebelumnya, kita lihat dulu cuplikan atau ilustrasi berikut ini. Bro, titip absen ya. Gua ada perlu dulu. Ari didinya kan ayeuna mah udah pakai fingerprint. Tolong manipulasi datanya agar saya terhindar dari kasus ini. Oke, bisa diatur. Coba ada yang tahu tidak? Ilustrasi tersebut menggambarkan apa ya? Pelanggaran hukum, Bu. Betul sekali, itu adalah pelanggaran hukum. Lalu, apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mari kita simak ulasan berikut. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, atau hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut beberapa bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya adalah mengabaikan perintah orang tua atau juga bangun kesiangan. Dalam lingkungan sekolah diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, atau bolos mengikuti pelajaran. Dalam lingkungan masyarakat, misalnya mangkir dari tugas ronda dan tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran itu banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi, tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dari tabel tersebut disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Hukuman tambahan contohnya adalah pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan. Yang kedua, nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Di antaranya adalah tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan mampu menciptakan keselarasan. Sekarang silakan kalian kerjakan lembar tugas berikut. Untuk link teka-teki silang, silakan lihat di deskripsi. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga dengan mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, dan menghormati anggota keluarga. Di lingkungan sekolah yaitu dengan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Di lingkungan masyarakat yaitu dengan melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat.
dan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu dengan bersikap tertib ketika berlalu lintas, memiliki KTP, memiliki SIM, serta ikut dalam kegiatan pemilihan umum.